Kita mau belajar akan kehidupan bangsa Israel pada masa hakim-hakim. Saya kasih judul berkat yang hilang. Tuhan mau berkat kita gak hilang, iblis mau berkat Anda hilang. Hakim-hakim pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita buka sama-sama. Hakim-hakim pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yang sudah menemukan katakan amin. Belum semua, yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Katakan melakukan yang jahat. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Dan setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu, atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Kita bisa melihat bahwa kehidupan kita, apa yang kita jalani hari ini, ada hubungannya dengan kebenaran yang kita bangun setiap hari. Ketika kita menjadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan, sama seperti apa yang dilakukan bangsa Israel, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan mengizinkan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Ada hubungan kehidupan yang kita alami dengan perbuatan kita. Ada hubungannya antara apa yang kita alami dengan kebenaran yang kita pegang. Saya percaya apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, ketika dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, saya percaya tidak akan diserahkan di dalam kehidupan yang tidak enak. Tapi karena bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka bangsa Israel berada pada kehidupan yang gak baik. Mungkin Bapak Ibu berkata, loh saya kan sudah melayani, saya kan sudah menyenangkan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Katakan di mata Tuhan. Standar yang kita pakai di dalam kebenaran, di dalam perbuatan baik itu harus berdasar kepada apa yang Tuhan patok. Enggak bisa dengan apa yang kita mau. Karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mungkin bagi orang Israel dia melakukan apa yang, aku kan sudah melakukan yang baik. Tapi kan di matamu bukan di mata Tuhan. Orang Israel mungkin, loh aku kan sudah melayani, sudah menyembah Tuhan. Nah itu kan di matamu, bukan di mata Allah. Apa yang kita pandang baik belum tentu baik di mata Tuhan. Apa yang kita pandang benar menurut kita belum tentu benar juga di hadapan Allah. Makanya standar yang kita pakai harus Tuhan. Perbuatan benar, perbuatan baik itu di mata Tuhan, bukan di mata kita. Orang Israel dikatakan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Artinya mereka ini tidak takut akan Tuhan. Sehingga berkatnya dicuri. Sehingga berkatnya hilang di dalam kehidupan bangsa Israel. Berkat apa sih yang hilang ketika kita gak takut akan Tuhan? Berkat apa sih yang hilang ketika kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Yang pertama, firman Tuhan katakan, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya, katakan takut. Kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Orang yang tidak takut akan Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Satu berkat pertama yang hilang adalah sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera.
Sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Lihat bangsa Israel. Karena dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, hidupnya penuh ketakutan. Dia takut kepada orang Midian. Dia ngumpet buat tempat perlindungan di gunung-gunung, di gua-gua dan kubu-kubu. Ketika kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera Tuhan, maka kita sedang kehilangan kekuatan untuk bangkit. Orang yang kehilangan sukacita dan damai sejahtera, hidupnya akan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Lihat, betapa pentingnya sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang kehilangan ini, hidupnya akan penuh kekhawatiran. Hidup akan penuh ketakutan. Bangsa Israel sudah kehilangan sukacita dan damai sejahtera Tuhan sehingga hidup mereka ini diliputi ketakutan setiap hari. Gak ada sukacita yang sangat sehingga mereka ini selalu bersembunyi. Dia ngumpet dari kondisi yang ada. Kenapa? Karena persoalan yang ada membuat mereka takut. Gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Di dalam kondisi apapun selama sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam hidup kita, maka kita akan selalu bangkit. Pasti akan bangkit. Bisa gak bisa bayangkan ketika Anda melakukan sesuatu tetapi tidak dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan? Bisa kita bayangkan? Gak bisa. Melakukan pasti gak enak. Melakukan sesuatu tapi pasti terpaksa. Bisa gak kita mengerjakan bagian kita tanpa sukacita dan damai sejahtera? Gak mungkin bisa. Begitu juga ketika damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Dan kita dihadapkan dengan kondisi yang ada di bawah. Kita gak akan pernah bisa bangkit. Kita akan terus berada di bawah. Kita akan terpuruk. Coba kita pikirkan sesuatu. Tanpa sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Ini sukacita dan damai sejahtera Tuhan loh ya. Bukan cuma sukacita dan damai sejahtera. Karena ada juga sukacita dan damai sejahtera yang semu. Tapi ini sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Ketika kita kehilangan itu, maka hari-hari kita akan penuh dengan kegelapan. Jangan-jangan hari-hari ini kita sudah kehilangan sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu. Kehilangan sukacita dan damai sejahtera Tuhan juga berbicara ketika kita meletakkan sukacita dan damai sejahtera kita pada harta dan kekuatan kita. Ini yang semu. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan, fokusnya ke Tuhan. Tapi kalau sukacita dan damai sejahtera dengan harta dan kekuatan, fokusnya ke sana. Harta dan kekuatan habis, maka ketakutanlah yang ada di dalam hidupmu. Bangsa Israel pun juga sama. Karena dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hal pertama yang iblis curi di dalam kehidupan mereka adalah sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Mereka takut, mereka bangun tempat-tempat perlindungan. Mereka bersembunyi di gua-gua, di kubu-kubu. Bangsa Israel merasa aman di dalam tempat perlindungan yang mereka buat sendiri. Lihat. Padahal perlindungan terbaik itu datang dari Tuhan. Tapi bangsa Israel justru dia merasa aman. Aku buat tempat persembunyian di dalam benteng, di dalam gua. Karena aku merasa aman itu. Lihat, orang yang kehilangan sukacita dan damai sejahtera Tuhan, rasa amannya akan ditaruh ke tempat yang lain. Karena kehilangan. Berkatnya dicuri. Makanya kita gak boleh izinkan iblis itu masuk di dalam hati kita. Tahun depan menabur doa dan sukacita. Menabur doa itu karena kita sedang berhadapan peperangan rohani setiap hari. Setiap hari kita akan mengalami peperangan rohani. Tapi setiap hari juga kita akan mengalami sukacita. Halo, amin. Jangan izinkan sukacita dan damai sejahtera itu hilang dalam hidup kita. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lakukan apa yang benar, yang berkenan di mata Tuhan. Bukan di mata kita. Karena seringkali standar yang kita pakai itu di mata kita. Kita merasa bahwa aku sudah melakukan yang benar. Kan menurut kita. Menurut Tuhan kan belum tentu. Amin. Jadi standar yang kita pakai, kita sama-sama sepakat bahwa standar yang kita pakai adalah standar Tuhan ya. Mata Tuhan, bukan mata kita. Lalu yang berikutnya.
Yang kedua, berkat apa yang hilang di dalam kehidupan setiap kita ketika kita nggak takut akan Allah? Setiap kali orang Israel selesai menabur, katakan menabur. Datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Yang kedua, berkat apa yang hilang ketika kita nggak takut akan Tuhan? Berkat tuayan. Ada taburan, ada tuayan. Tapi firman Tuhan katakan dia menabur tapi nggak pernah menuai. Kenapa? Karena tuayannya dimakan iblis. Dicuri. Dia tabur. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datang orang Midian. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datang orang Amalek. Setiap kali orang Israel selesai menabur, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu. Lihat. Gak ada hasilnya. Aku melayani Tuhan. Hidup ya begini-begini. Bukankah sering kali itu kita dengar? Aku sudah benar loh di hadapan Tuhan. Tapi hidupku kenapa masih gini? Apa yang kulakukan gak ada hasilnya. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu di mata kita saja pemandangannya yang baik. Tapi enggak di mata Allah. Berkat kedua yang dicuri adalah tuayan. Kita banyak menabur, kita banyak bekerja, kita sudah melayani dengan baik. Tapi apa yang kita kerjakan gak ada hasilnya. Kita gak menuai. Kita sudah menabur doa, tapi kok gak menuai sukacita ya? Jangan-jangan doa kita yang salah. Apa yang kita tabur hasilnya dimusnahkan sehingga gak ada yang disisakan sedikit pun. Bahkan firman Tuhan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba, lembu atau keledai pun tidak disisakan. Zong, habis semuanya. Seolah-olah kita sedang menyimpan segala sesuatu di dalam kantong ataupun di yang berlubang. Disimpan, tapi kok gak kumpul-kumpul ya? Pernah merasakan itu? Kita tabung, tapi kok gak ada hasilnya ya? Begitu dahsyatnya iblis bekerja tanpa sadar, kita sudah kehilangan semua tuayan yang seharusnya bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Berkat itu dari Tuhan. Bukan cuma untuk diiming-iming di hadapan Anda, tapi untuk Anda nikmati juga. Untuk Anda rasakan juga. Loh, Pak, saya kan sudah benar lakukan itu. 2 Korintus 11 ayat ke-14. 2 Korintus 11 ayat ke-14, nanti kita akan kembali ke Hakim-Hakim. Firman Tuhan katakan seperti ini. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis itu datang menyerupai malaikat terang. Jadi apa yang kita pandang baik belum tentu kalau itu iblis yang menyamar jadi malaikat terang. Iblis tahu bahwa dia gak punya power, gak punya kuasa atas hidupmu. Kalau dia datang dengan wajah yang seperti yang televisi gambarkan, dia gak punya kuasa atas hidup kita. Kita tangking dalam nama Yesus, mereka pergi. Gak punya kuasa di dalam diri kita. Sekalipun dia memasang wajah yang sangar gitu ya. Gak punya kuasa di dalam hidup kita. Karena dia gak punya kuasa, karena iblis tahu dia gak punya kuasa. Dia datang dalam hidup kita menyerupai malaikat terang. Apa yang kita anggap benar, ternyata gak benar. Apa yang kita rasa itu sudah baik, ternyata dia menyerupai malaikat terang sehingga menyerongkan kita. Dia menjadi seperti malaikat terang supaya bisa memperdaya hidupmu dan hidupku. Makanya di tahun ke depan, tahun menabur doa dan menuai sukacita, gak bisa kita melulu cuma doa. Anda harus baca firman. Kalau Anda bilang, oh aku kenal Tuhan Yesus. Bapak, ibu, saudara, iblis pun kenal juga sama Tuhan Yesus. Gak cuma kita loh. Lihat ketika kita baca firman Tuhan, apa yang terjadi ketika Yesus dihadapkan oleh iblis. Apa yang kau mau daripadaku, hai Yesus, anak Daud. Sekarang ini belum waktuku. Dia tahu
tahu Yesus itu anak Daud. Tuhan, dia Yesus Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Iblis tahu. Makanya kita juga harus tahu Tuhan lewat firman-Nya. Gak cuma doa. Doa dan firman itu satu paket. Anda berdoa gak baca firman? You have no power. Pendoa-pendoa juga sama. Berdoanya kenceng. Tapi firman gak dibaca. Gak punya apa-apa. Apa yang kau doakan tentang Tuhan Yesus, iblis juga tahu itu. Iblis juga kenal itu. Iblis datang menyerupai malaikat terang. Lu aku kan sudah berdoa. Ya kau kan gak baca firman. Doa aja kan cukup. Gak cukup. Gak cukup. Doa yang powerful, ketika Anda berdoa, Anda juga baca firman-Nya. Halo, amin. Berkat yang kedua, tuaian. Iblis mau setiap tuaian yang harusnya bisa kita ambil, bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Tapi diambil begitu saja sehingga kita cuma bisa menabur tanpa kita menuai apa-apa. Seolah-olah kita sudah melakukan apa yang benar, tapi gak ada hasil. Maka kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Katakan amin. Lalu yang berikutnya kita lihat lagi. Dikatakan setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian. Katakan Midian. Berkat ketiga yang dicuri ketika kita gak takut akan Allah adalah berkat hubungan. Hilang. Ketika kita gak takut akan Tuhan. Ini menarik sekali bahwa kata Midian berasal dari kata Midian gitu ya. Yang artinya brawling atau contention. Yang artinya perkelahian, pertengkaran, perselisihan. Midian datang di dalam hidup kita, maka selalu terjadi perselisihan di dalam hidup kita. Orang yang gak takut akan Tuhan, konflik melulu di dalam pengembalaannya. Kita selalu berselisih, kita selalu konflik, kita nggak bisa bersatu. Padahal kita tahu firman Tuhan, ketika kita hidup rukun di sana Tuhan perintahkan berkat, bukan berkat abal-abal, tapi berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Ketika kita bisa bersatu dengan rukun, berkat kehidupan untuk selama-lamanya dikirim di dalam hidupmu. Tapi iblis juga tahu. Ketika kita nggak takut akan Tuhan, dia akan kirim Midian masuk di dalam hidupmu. Satu dengan yang lain berselisih. Dengan Tuhan berselisih, curiga, kecewa. Dengan pemimpin gak bisa akur. Itu Midian, spirit of Midian. Dengan sesama, dengan keluarga, seolah-olah iblis itu sedang koyakkan hubungan-hubungan. Iblis sedang koyakkan hubungan. Tadi pagi saya sampaikan, hubungan ini adalah salah satu yang kita harus bangun. Nanti di next khotbah saya akan sampaikan tentang kepemimpinan 360 derajat. Ngomong tentang hubungan. Hubungan ke bawah kita baik. Hubungan equal kita juga harus baik. Ke atas baik dan cross hubungan juga harus baik. Anda ke bawah baik, pemimpin CGL, ke bawah baik. Tapi ke atas, ke pemimpin yang atasnya gak baik, you are nothing. Karena apa? Urapan dari atas, Bapak Ibu. Ke bawah baik, equal juga harus baik. Ke atas baik, across pun juga harus baik. Lintas semuanya harus baik semua. Gak cuma kita baik kepada orang-orang yang dekat sama kita, tapi kepada orang yang luar, TL under TL, TL ke TL yang lain. Gak bisa punya hubungan yang baik. Saingan melulu. Kayaknya itu spirit of Midian. Ada di dalam pemimpin-pemimpin. Orang yang dikelilingi dengan konflik, coba cek hubungannya dengan Tuhan. Jangan-jangan ia sudah kehilangan Tuhan. Atau sudah melakukan apa yang jahat di mata Allah. Coba cek ya, ini kita belajar ya. Saul dan Daud punya hubungan yang baik pada mulanya. Betul? Setuju ya? Hubungannya baik sekali. Tapi ketika Saul melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka Daud yang baik pun dibuat konflik sama dia. Loh, Daud salah apa? Daud itu cuma melayani kecapi, ditombak sama dia.
Cari masalah kan? Konflik masuk ketika apa? Dia nggak takut akan Tuhan. Konflik masuk ketika dia melakukan apa yang jahat di mata Allah. Apa salah Daud? Nggak ada. Berada di dalam satu kepemimpinan, gak cocok aku sama pemimpin ini. Ini kurang A, kurang B, kurang C. Digantilah kepemimpinan yang lain. Gak cocok juga aku sama pemimpin ini. Ini kurang D, kurang E, kurang F. Diganti lagi pemimpin yang lainnya. GHI kurang. Yang salah bukan pemimpinnya, katanya Anda ini. Diganti pemimpin apa aja gak cocok. Ada setelah itu untuk Midian, spirit Midian itu masuk. Daud pun juga sama. Saul gak takut Tuhan, dia konflik dengan Daud. Tapi berbeda loh. Hati Daud, dia gak pernah konflik dengan Saul. Sekalipun dia mau coba dibunuh. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Musuh dianggap sahabat sama dia. Wow, luar biasa ya. Orang menganggap kita saingan, tapi kita menganggap kamu rekanku. Daud ini luar biasa loh. Kenapa? Karena dia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga sekalipun musuhnya berkata, kalau ketemu pasti tak bunuh. Tapi ketika Daud ketemu, coba sobek puncak jubahnya. Aku lebih bisa lakukan yang jahat, tapi aku gak mau. Karena aku mengasihimu. Lihat. Kalau kita melakukan apa yang benar di hadapan Allah, gak akan ada konflik di tengah-tengah kita. Coba kita cross check hari ini, adakah konflik di tengah-tengahmu? Apapun alasannya. Konfliknya apa? Di dalam penggembalaan, di dalam CG, di dalam gereja, konfliknya apa? Dia nggarahin aku, Pak. Dia sudah senggol SBC, senggol bacok. Dia sudah senggol, harus. Itu spirit of Midian. Kalau kita spirit of Midian yang gak ada, kita melakukan apa yang benar. Orang disenggol sekali, senggol balik. Bro gitu, tenang bro, santai bro. Gak akan ada konflik di dalam hidup kita. Oh betapa indahnya. Bayangkan, JGL dari sponsor, dari jemaat, sponsor, JGL, coach TL, gembala sampai semuanya. Gak ada konflik. Karena gak ada yang buka celah. Oh saya percaya satu persatu jemaat, ini sampai level jemaat ya. Hidupmu akan pernah penuh dengan berkat kehidupan, berkat sampai selama-lamanya. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Daud gak hidup di dalam perselisihan. Sehingga hidupnya itu mengalami berkat dimanapun, apa yang pun yang Daud kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Karena dia gak buka celah. Dia selalu melakukan apa yang benar dia di mata Allah. Sekalipun itu sulit bagi Daud. Bangsa Israel dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga hubungannya dicuri, berkat hubungannya gak ada. Perselisihan terus. Zaman hakim-hakim, perselisihan terus terjadi. Ada hakim-hakim, baik. Hakim-hakimnya mati, kembali. Selalu seperti itu. Kenapa? Karena dia buka celah. Karena mereka buka celah. Berkat hubungannya porak-poranda. Anda buka celah, hubungan pernikahanmu porak-poranda. Suami dengan istri, cekcok dulu. Bapak dengan anak, orang tua dengan anak, crash bro. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan, kalau kita mau masuk di dalam sukacita, harvesting joy, hubungan kita harus kembali dipulihkan. Pernikahan harus pulih, suami istri harus pulih. Bolehlah akhir tahun gini ketemu suami istri, suaminya dululah bilang sama istrinya, Ma, apa yang perlu aku ubah di dalam hidupku untuk tahun depan?
Kalau suami udah bilang gitu, istri udah denger kayak gitu, jangan simpan-simpan. Buka semua berangkas, keluarkan semua unek-uneknya. Kesempatan gak datang 2 kali. Begitu juga sebaliknya, istri datang, "Pa, mama ini apa yang harus diubah supaya bisa dipulihkan?" Suami kesempatan. Biasanya suami kan ngomongnya paling sedikit kan. Kali itu diizinkan deh 25.000 kata-kata keluar semua. Keluarin semua, gak apa-apa. Keluarin semua. Cuma satu aja yang gak bisa. Kalau minta mama jangan cerewet-cerewet dong, Ma. Gak bisa, Pak Saudara. Kalau sampai suami bilang gitu, ada 2 kabar. Baik dan gak baik. Kabar gak baik, Anda gak bisa cari istri lain. Terima, makan aja. Setiap hari. Tapi ada kabar gembira juga buat Anda. Anda gak sendirian. Semua suami juga ngalami. Welcome home. Pak Aga paling ketawa ya, paling kencang dia. Kita berjuang bersama-sama ya. Tapi paling enggak, kalau kita ngalami sama-sama Bapak Ibu Saudara, berarti itu sifat yang alami. Enggak perlu ditengking. Cukup diterima. Ketika Anda logowo itu bisa jadi berkat loh. Perlu cross hubungan. Pulihkan. Akhir tahun ini ngomong aja apa yang perlu diubah. Nah, ketika kita perlu mengubah sesuatu, berubahlah. Kenapa? Karena hubungan itu lebih baik. Hubungan yang dipulihkan itu luar biasa. Ada kesatuan di dalam kehidupan pernikahan, ada kesatuan di dalam kehidupan kepemimpinan, ada kesatuan di dalam kehidupan bergereja. Oh, amazing. Kalau sampai kita berselisih, berarti iblis sedang mencuri berkatmu. Sekalipun orang itu mungkin gak suka sama kita gak boleh ikutan gak suka. Kita lepas berkat. Amin. Amin ya. Yang keempat. Ini yang terakhir. Berkat apa yang hilang? Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian dan orang Amalek. Dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkat keempat yang dicuri adalah berkat pemulihan. Hubungan dicuri, pemulihan pun juga. Ini juga menarik bahwa kata Amalek memiliki arti dweller in a valley. Penghuni sebuah lembah, engkau akan terus berada di bawah. Amalek ini akan berusaha menyeret hidup kita terus di lembah. Atau bagi yang ada di lembah, dia akan berusaha bagaimana caranya agar orang itu gak bisa bangkit lagi. Itu arti dari Amalek. Penghuni lembah. Ulangan 25 ayat 17 dan 19. Ini Musa gitu ya, pernah ingatkan ini. Ulangan 25 ayat 17 dan 19 sampai 19. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ini ternyata Amalek ini sudah lama kayak gini. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Dan apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu dari segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Don't forget. Jangan lupa. Amalek itu harus dibinasakan dalam hidup kita. Suku Amalek ini penghuni lembah adalah suku yang suka berperang, menyergap tiba-tiba ketika satu barisan sedang berfokus, satu dihantam dari belakang. Itu Amalek. Makanya tadi kita menabur, dari belakang diambil semua tuayannya. Itu cara kerja orang Amalek. Penghuni lembah. Bangsa Israel pun pernah didatangi mereka. Ketika dia berperang di depan, barisan yang paling belakang yang lemah. Justru barisan belakang diserang sama Amalek. Ketika mereka semua letih lesu. Gak punya tenaga. Belakang disikat. Apa yang terjadi? Kalah mereka. Ini orang yang suka main belakang. Bangsa yang suka main belakang. Iblis pun juga main belakang. Di depan kita sedang fokus. Di belakang kita digerogoti. Spirit of Amalek.
Strategi yang dipakai oleh orang Amalek, bangsa Amalek adalah menyerang bagian belakang dalam barisan peperangan secara tiba-tiba. Di dalam peperangan bagian terdepan justru biasanya yang paling kuat, tapi yang bagian belakang yang lemah itu yang diserang. Oh, bangsa Amalek ini pintar. Iblis itu pintar. Apa yang paling kuat dalam hidupmu enggak diserang. Tapi apa yang paling lemah itu yang akan digerogoti. Makanya kita harus kuat di dalam segala sesuatunya. Enggak boleh lemah. Pernikahanmu kuat, imanmu enggak kuat, imanmu yang diserang. Hubunganmu kuat, tapi salah satu enggak kuat, itu yang diserang. Oh, Amalek itu seperti itu. Makanya kita harus setiap hari berdoa. Berdoa peperangan rohani. Supaya ketika kita berdoa, Tuhan itu menutup celah kelemahan-kelemahan kita. Dan menjadikan kelemahan itu jadi kekuatan. Amalek mau serang, dia kuat di sini. Amalek mau serang, dia kuat di sini. Kalau kita kuat di bagian keuangan, iblis Amalek nggak akan serang bagian keuanganmu. Dia akan serang yang lain di dalam hidupmu. Karena spirit of Amalek akan membawa keadaan manusia pada level lembah. Dibuat susah payah, hidup penuh penderitaan. Sehingga mereka nggak lagi sanggup bangkit karena firman Tuhan. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orang dan unta-unta yang gak terhitung banyak sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkan. Dia punya tujuan memusnahkan. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan itu. Ini Amalek. Dia habiskan semua yang ada padamu. Takutlah akan Tuhan. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan datang untuk membawamu beroleh hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Tapi iblis akan berusaha memusnahkan itu semua. Belajarlah takut akan Tuhan. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jangan biarkan Amalek dan Midian berkemah di dalam hidup kita. Kalau sampai dia bawa kemah tendanya, berarti kita sudah izinkan itu ada di dalam hidup kita. Jangan izinkan. Begitu kita lihat dari jauh Amalek, ini potensi ini Amalek dan Midian datang, tutup celahnya. Jangan izinkan dia masuk di sini, buat tenda dan diam di situ. Jangan. Halo, amin. Tangkap sesuatu message-nya Bapak Ibu Saudara. Mau hidup takut Tuhan? Mau hidup melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan? Yang mau kasih kemuliaan buat Allah kita. Saya undang semua bisa bangkit berdiri.